Baik ya, kita mulai ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya pimpin membaca Fatihah dulu. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami, bisa mudah dimengerti. Yang kedua, semoga kita semuanya dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya pimpin baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, suaranya kurang kedengaran, Pak. Oh iya, sebentar. Nggak kedengaran, Pak, suaranya, Pak. Sudah dengar apa belum ini? Sudah jelas apa belum? Sudah, Pak, jelas, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan apa yang saya sampaikan mudah dipahami, ya. Saya pimpin baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Muhammad. Kelihatan anak-anak tampilannya di layar?
Oke. Oke, untuk materi kali ini kita bahas yang pertama yang 3.1 ya, sistem operasi jaringan ya. Oke, saya mau tanya dulu di kelas 1 dulu materinya untuk yang jaringan sampai mana terakhir? Di kelas 1? Kelas 1 terakhir RJ45 kalau nggak salah. RJ45. Oh, belum pernah belajar cara nginstal OS. Cara nginstal sistem operasi belum pernah. Udah belum Pak. Sudah Pak? Disuruh Pak siapa? Pak Fadli. Yang ada diskom ya. Itu disuruh coba dari simulasi apa namanya? Start itu Pak. Dari software olah praktek Pak. Oke. Nanti ini apa? Anda nanti ketika minggu depan kan ada ini apa? Ada pembagian buku nggih ya? Pembagian bukunya nanti untuk tahun ini alhamdulillah untuk buku produktif kayak AIJ, ASJ, TLJ, habis itu TJBL itu nanti dapat pinjaman dari perpus gitu. Kalau tahun kemarin kan hanya buku yang UNAS, akidah gitu itu, terus fisik bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau untuk tahun ini kelas 2-nya dapat pinjaman buku produktif yang ASJ, TLJ, AIJ dan TJBL itu minggu depan. Nanti nunggu pengumuman lagi dari saya ya. Ya Pak. Oke, ini materi ini diajarkan, materi ASJ ini diajarkan di kelas 2 sama kelas 3. Ini Anda wajib paham ini ya, wajib paham. Berarti ada 2 materi yang Anda wajib paham. Yang pertama adalah AIJ. AIJ yang ngajar siapa? Pak Imron ya? Itu wajib paham. Itu biasanya yang menjadi kendala ketika mau PSG, mau PKL itu atau mau kenaikan kelas 2 mapel ini. Soalnya banyak remedinya, soalnya siswanya jarang yang paham gitu loh ya. Saya berharap semoga ini kelas saya 2K3 ini ketika materi saya sampaikan ini paham nggih. Amin Pak. Nanti seperti biasanya kalau nggak paham atau ada modul atau ada slide yang saya share di Google Classroom, ada yang belum paham silakan nanti japri saya ya. Atau kalau sudah KPT luring silakan ketemu saya sampai tanyakan ke saya ya. Iya Pak. Oke. Untuk materi ini, materi produktif kayak AIJ, ASJ, TLJ sama TJBL yang one itu harus banyak-banyak praktek. Berarti tetap teorinya tetap dipelajari, konsepnya itu modulnya, PowerPoint-nya tetap dipelajari, tapi harus dibarengi sama perbanyak praktek. Nah, kalau misalkan ada daring, apalagi di rumah belum punya perangkatnya, belum punya laptop misalkan atau belum punya PC, Anda bisa belajar di lab bisa. Tapi ya gitu, harus janjian dulu, janjiannya sama toolman-nya, sama Mas Satrio atau Mas Nanda ya. Nanti kalau butuh kontaknya silakan WA saya. Misalkan, Pak saya ingin belajar setting Linux misalkan, atau Pak saya ingin belajar Cisco misalkan. Saya nggak punya perangkatnya Pak. Nah, silakan Anda menghubungi toolman-nya, Mas Nanda atau Mas Satrio. Nanti kontaknya saya kasih Anda. Ya, janjian. Bisanya kapan, jam berapa, nggih. Oke, saya mau tanya dulu yang kelas 1 dulu kan ada terakhir materinya kan RJ45 ya. Halo? Iya Pak. Oke. Strike gitu. Oke. Ini saya jelaskan dulu yang terkait masalah ASJ ini. Berarti di kelas 1 itu kan dasarannya. Di kelas 1 berharapnya Anda sebagai teknisi komputer. Di kelas 1 kan Anda diajari cara ngerakit komputer. Gitu ya. Belum pernah install ya? Belum pernah ya? Belum Pak, secara langsung belum. Belum ya. Nanti di kelas 2 ini, di semester awal ini kita akan belajar nginstal, nggih. Ingat, bagi siswa nanti dibilang ke teman-teman, bagi siswa yang nggak punya atau belum punya perangkat di rumahnya, perangkat yang dalam hal ini PC ya, PC atau laptop, maka bisa mengerjakannya di lab. Nggih. Dengan tata cara tadi harus janjian dulu sama toolman-nya ya. Barangkali labnya dipakai sama kelas lain atau barangkali toolman-nya nggak masuk, kan nggak bisa nanti nggih. Hari Sabtu juga bisa selama toolman-nya mau gitu aja ya. Oke.
Lanjut, saya gambarkan dulu. Ini materinya ya, ini sudah saya share ini di Google Classroom. Di kelas 2 nanti ada 9 materi, Mas. Di kelas 2 nanti ASJ, yang ASJ. Ingat tadi ASJ itu dipelajari di kelas 2 sama kelas 3. Di kelas 2-nya itu ada 9 materi. Berarti mulai dari install sistem operasi jaringan, DHCP server, FTP server, sampai yang terakhir, Mas, mail server gitu. Oke. Di sini nanti kita fokusnya ke Linux ya. Berarti sistem operasi server itu nanti yang dipakai di sini kita lebih fokus ke Linux ya. Aslinya ada 2 yang terkenal yang dibuat lomba atau yang dibutuhkan saat ini. Jadi yang pertama itu Linux, yang kedua itu Windows tapi yang server ya. Oke. Nanti kita belajarnya yang Linux dulu aja gitu nggih. Sekarang saya jelaskan dulu yang sistem operasi. Mohon disimak, nanti kalau pas saya jelaskan barangkali ada yang mau tanya silakan langsung interupsi. Pak, mohon maaf, coba dijelaskan yang tadi itu nggih. Silakan disimak, saya buka dulu filenya. Ini saya rekam ya. Nanti kalau mau lihat hasil rekamannya ini bisa dilihat di channel saya. Anda masuk YouTube, ketik aja di situ ya, Ihya spasi Linux. Berarti IKHYAK spasi Linux gitu ya. Saya kasih contoh misalkan bentar ya. Gimana, kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Oke, saya jelaskan yang pertama tentang sistem operasi ya. Ini saya zoom. Mas Salman yang baru hadir. Salman, silakan absen dulu. Sudah, Pak. Sudah nggih, siap. Tadi agak error Google saya. Oh nggih, siap. Oke. Sebentar. Kalau untuk definisi dari masing-masing penjelasan ya, misalkan kayak Anda nanti belajar misalkan sistem operasi, belajar masalah partisi, belajar masalah file system dan lain sebagainya, saran saya silakan Anda buka Wikipedia nanti ya. Di Wikipedia nanti saya buka. Saya kasih contoh ya, misalkan gini. Ini saya share yang Wikipedianya sebentar. Pak, sebentar, Pak. Saya mau beralih, Pak. Iya, silakan. Oke ya, tampil ya di layar ya. Sudah tampil apa belum? Belum. Ya, sebentar. Belum, Pak. Oke. Belum.
Oke ya, saya bacakan dulu aja sebentar. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak ya atau software yang mengatur sumber daya dari perangkat keras ya. Kedengeran? Kedengaran suara saya? Jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak atau software yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak ya. Berarti yang pertama kali ada di komputer Anda itu software yang pertama kali ada itu adalah yang pertama adalah apa? Yang pertama harus ada itu apa ya? Yang pertama, software yang harus ada pertama apa? Silakan dijawab. Sebelum OS, sebelum sistem operasi itu yang harus ada pertama apa? Halo? Windows bukan, Pak? Apa? Yang ada pertama sebelum Windows, sebelum OS. Nggak harus Windows, sebelum OS itu apa? Saya panggil, misalkan contoh Mas Sahlan. Sahlan diaktifkan, mikrofonnya diaktifkan. Sahla Adinka. Nah, Sahlan, silakan diaktifkan mikrofonnya. Sahlan. Oke, silakan Mas Sahlan. Saya tanya, software atau sistem operasi, software atau perangkat lunak yang ada sebelum, yang wajib ada sebelum adanya Windows apa? Sebelum Windows. Mas Sahlan, diaktifkan mikrofonnya, jangan di mute. Berarti di komputer itu sebelum dinyalakan itu software apa dulu yang berjalan? Jalan. Sahlan. Saya telepon ini kalau nggak bisa ini. Sahlan. Sebentar, yang lain sebentar. Saya mau hubungi Sahlan dulu. Saya panggil yang lain, Mas Fabian. Diaktifkan mikrofonnya Mas Fabian. Iya, Pak. Oke. Pertanyaan saya tadi minta tolong dijawab. Berarti ketika kita di komputer kita, baik di laptop maupun di PC, itu software yang ada, yang wajib ada selain OS itu apa? Selain sistem operasi apa? Komputer itu kan ketika pertama kali dinyalakan, itu yang dijalankan pertama itu apa? Yang dijalankan pertama kan bukan langsung Windows kan? Pertama nyala itu apa yang dijalankan namanya? Apa ya, Pak? Apa yo? Tahu, Pak. Yang pertama kali harus ada adalah BIOS. Pernah dijelaskan BIOS ya? BIOS. Ini ya, saya tulis dulu di bawah ini. Pernah dengar, Pak? Oke. BIOS. Apa kepanjangannya, ada yang tahu? Kepanjangan BIOS apa? Lupa. BIOS itu kepanjangan dari Basic Input. Diingat-ingat, ini pelajaran kelas 1 ini. Basic Input Output System. BIOS ya. Berarti pertama kali BIOS itu adanya di mana? Disimpan di mana BIOS? Basic Output System. Ya, disimpan di mana itu? Itu software kan? Itu kan program. Disimpan di mana itu? Kalau Windows kan disimpan di hard disk ya, atau SSD, atau flash disk ya. Tapi kalau BIOS disimpan di mana? Di mana BIOS disimpan di mana? Di EEPROM ya. Di EEPROM ya. Saya kasih contoh bentuknya seperti ini.
Oke, sebentar. Saya share dulu. Oke, silakan dilihat di layar. Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, ini contoh. Berarti Anda kalau pas ngerakit di kelas 1, ngerakit komputer, maka di komputer Anda, maksud saya di mainboard Anda akan ada BIOS. Lokasinya macam-macam ya. Bentuknya biasanya seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Ini baterainya, ini BIOSnya. Ya. Ini itu namanya EEPROM. Namanya EEPROM. Ya, di dalamnya EEPROM itu kayak flash disk gitu loh. Cuma ini sebutannya EEPROM. Ada kepanjangannya juga. Nanti Anda bisa lihat di internet. Pak, nggak muncul, Pak. Nggak muncul. Muncul, Pak. Muncul, oke. Yang nggak muncul dicek lagi mungkin, di refresh. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Oke. Nanti di BIOS ini disuplai sama baterainya ini. Berarti baterainya yang ada di mainboard Anda, di MOBO Anda, sebutannya MOBO biasanya, motherboard. Baterainya nggak boleh sampai habis. Kalau habis ini ya nanti efeknya tanggalnya akan atau settingannya kembali ke setting pabriknya gitu. Indikatornya itu tadi, berarti Anda pas lihat di komputer Anda. Yang nggak muncul siapa? Yang Maulana Zulfikar nggak muncul. Ini gambarnya muncul nggak? Yang lain ada yang nggak? Ada yang nggak muncul? Saya, Pak, nggak muncul gambarnya. Coba keluar dulu terus masuk lagi. Keluar dari Google Meet terus masuk lagi. Sudah, Pak, sudah. Udah ya. Oke, lanjut. Jadi yang pertama yang ada itu harus ada BIOS. Berarti kalau ada mainboard, ada komputer, baik itu laptop maupun PC, BIOSnya rusak gitu ya, maka nggak bisa nyala nanti. Okay? Makanya ketika Anda mau nge-flash BIOS, maka hati-hati gitu ya. Yang buat rusak BIOS itu salah satunya ya ketika di flash atau ketika dihapus. Gitu nggih. Lanjut. Habis BIOS langsung masuk ke sistem operasi yang ini tadi. Gitu nggih. Berarti sistem operasi itu tadi adalah perangkat lunak yang menghubungkan antara hardware sama software ya. Contoh kalau misalkan Anda ingin menggunakan perangkat-perangkat yang ada di komputer Anda, misalkan kayak CD-ROM ya, terus kayak speaker itu ya, terus yang lain sebagainya, itu supaya bisa digunakan itu harus ada sistem operasinya ya. Dari sini ada yang masih belum paham? Sudah ya, lanjut ya. Lanjut. Oke. Habis BIOS, lanjut yang kedua adalah sistem operasi ya. Ini saya share lagi. Oke, sistem operasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang menghubungkan antara hardware dan software gitu ya. Oke. Kalau ingin tahu sejarahnya Anda bisa lihat di Wikipedia ya. Di Wikipedia Anda bisa lihat sejarahnya ya. Misalkan seperti ini, saya kasih contoh. Anda bisa melihatnya melalui Wikipedia lah. Wikipedia. Oke, tampil? Oke, di Wikipedia ini Anda bisa ketik operating system ya, operating system. Seperti ini. Nah, saran saya kalau mau belajar teori pakai Wikipedia, tapi Wikipedia yang Inggris ya. Soalnya kalau Wikipedia yang bahasa Indonesia itu biasanya kurang jelas. Penjelasannya cuma sedikit gitu ya. Oke, kalau misalkan bahasa Inggris ini, kalau nggak bisa bahasa Inggris, saran saya dipasang, kalau di Firefox Anda pasang add-on, tapi kalau di Google Chrome Anda pasang extension. Contoh ya, ini kan bahasa Inggris ya.
Di pojok kanan atas saya ini, Anda lihat di browser saya ini, di pojok kanan atas ini itu ada namanya extension. Gitu. Anda pilih yang bahasa Indonesia. Ini gratis kok. Indonesia gini. Nanti ini berubah menjadi bahasa Indonesia. Tunggu sebentar. Dia akan ditranslate. Gitulah itu. Berubah apa enggak itu? Berubah apa enggak? Nah, ini berubah. Berarti saran saya kalau ingin lebih dalam mempelajari teorinya terkait konsep, misalkan apa itu IP address, ya, apa itu prosesor, gitu ya, apa itu hard disk, apa bedanya hard disk sama SSD. Ini saran saya masuk ke Wikipedia, di kotak pencariannya diketik HDD, diketik IP address di sini loh, diketik aja di sini ya, sistem operasi gitu. Ini penjelasannya lebih lebar ini, nah, gitu, oke. Oke, kalau sudah, ini saya kembali lagi ke bahasa Inggris, gitu ya. Caranya ini diklik atas ini. Kalau di komputer atau di laptop Anda belum ada, berarti belum diinstal. Ya, ini namanya extension. Pilih ke Inggris, gitu. Oke. Nah, di sini tadi dijelaskan juga bahwa sistem operasi itu ada yang single tasking sama multitasking. Ini saya jelaskan singkat-singkat aja, ya. Nanti kalau lebih dalam lagi Anda baca ini. Kalau yang single tasking itu contohnya kalau zaman dulu itu command prompt. Zaman dulu namanya DOS, Disk Operating System, gitu. Berarti dia nggak bisa buka lebih dari satu, cuma satu gitu loh. Pernah lihat ini nggak sampean? Contoh MS DOS, gambar aja ya. Sampai sekarang udah nggak ada ini ya. Sekarang udah zaman dulu seperti ini, zaman dulu ya. Nah, seperti ini hitam putih cuma gini aja. Kelihatan di layar? Kelihatan. Ya, zaman dulu seperti ini. Zaman dulu belum ada Windows, belum ada. Yang pertama itu ada MS-DOS namanya. Jadi Microsoft Disk Operating System. Ikonnya gambarnya seperti ini. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang digantikan sama yang ini. CMD itu, Command Prompt itu yang ini. Sudah include jadi satu yang ini. Iya. Tapi kalau zaman dulu, kalau zaman dulu ini sendiri, nggak gabung sama Windows, nggak gabung. Gitu. Kalau Windows kan enak, dia bisa buka lebih dari satu program kan gitu. Makanya di sini tadi di penjelasannya, berarti sistem operasi itu tipenya itu ada yang single tasking, hanya bisa buka satu hal, ada yang multitasking gitu ya. Oke, sekarang zamannya multitasking. Contohnya Anda kalau punya HP sekarang, Anda bisa buka WA sama video conference kan gitu ya. Itu namanya multitasking. Oke ya, lanjut. Ini nanti teorinya Anda pelajari lah. Nanti kalau nggak paham bisa sharing. Sekarang ini sejarahnya. Sejarahnya itu Anda bisa melihatnya seperti ini. Contohnya, misalkan ketik aja di sini Windows gitu aja. Nah, nanti muncul ini sejarahnya Windows. Berarti Windows itu awalnya Windows berapa? Ada Windows 1.1. Ini ada. Yang ditampilkan di sini itu adalah rangkumannya atau versi terbaru. Contoh, inisial rilis gitu ya. Ini pertama kali ini 85 tahun 1985. Berarti sudah 35 tahun. Kelihatan slide saya ini? Halo? Oke. Berarti umurnya Windows itu 35 tahun, nggih. Dia muncul pertama 20 November. Sebentar. Muncul pertama adalah 20 November tahun 95. Tahun 85. Bentar. Oke. Terus yang terbaru adalah di sini ada keterangannya latest release versi terbaru Windows 10. Meskipun sekarang sudah ada yang Windows 11, tapi kan belum final release kan. Masih beta, masih developer. Nah, yang sudah stabil itu yang versi 10, okay? Berarti gini, kalau ada orang yang bilang saya menggunakan Windows sejak tahun 1945. Nah, itu berarti bohong atau benar itu, Mas? Bohong. Nah, berarti termasuk ada orang yang bilang saya menggunakan flash disk sejak tahun 1980 misalkan, atau sejak tahun 1990, berarti itu bohong. Flash disk itu kapan munculnya kan gitu. Ngelihat sejarahnya, perkembangannya di Wikipedia, ya. Lanjut ya. Ini versinya di sini ada keterangannya.
Ada versinya, ada Windows 3.1, ada Windows 3.5. Ini bisa Anda klik nanti. Ya. Yang terbaru ini Windows 11, ya. Bisa Anda lihat juga di sini. Ini ada sejarahnya ya. Berarti Windows itu nggak hanya untuk PC, untuk laptop, dia juga untuk portable, untuk misalkan HP. Di sini ada namanya Windows Phone. Nah, ini Windows Phone, Windows Mobile. Sejarahnya atau teorinya Anda bisa baca di sini, ya. Lanjut. Untuk Windows aja ditanyakan? Nggak ada, lanjut ya. Untuk Windows ada yang ditanyakan? Nggak ada, lanjut ya. Oke, sekarang yang Linux. Nah, Linux. Kalau Windows itu termasuk closed source ya, berbayar ya. Bayar, berarti kalau yang dipakai itu kebanyakan bajakan itu ya, kebanyakan. Sudah tahu cara melihat dia bacakan apa enggak? Belum. Contoh ya, ini contoh contoh ini laptop saya aja. Berarti kalau ada orang yang jualan laptop atau Anda pas beli laptop misalkan, "Mas, ini Mas ono Windows sih, Mas," misalkan gitu ya. Sampai tanyain, "Ini sudah ada Windows apa belum?" "Wis ono Mas iki," misalkan gitu ya. Terus sampai tanya lagi, "Ini Windowsnya ori apa enggak?" Kalau dia bilang ini ori Mas, bawana nih misalkan gitu ya. Sampai cek, bentar saya cek dulu gitu ya. Cara ngeceknya gini caranya. Macam-macam sih caranya. Cara yang paling simpel gini. Berarti Anda masuk ke command prompt, buka run, menu run yang di pojok kiri itu ya. Anda tekan WinR, Windows R, menu run itu loh. Nah, Anda ketik cmd. Terus di sini ada ketik gini. SL itu serial lisensi. MGR manager /XPR. Gini. Kalau takut lupa ya ditulis, atau nanti siaran ulangnya ini kan tak rekam, nanti saya upload di YouTube gitu ya. Oke. Berarti SLMGR /XPR. XPR itu expired. Kalau sudah di enter, nah, kita buktikan. Kalau munculnya seperti ini berarti bacakan sebentar. Dia akan muncul pesan gitu ya. Kalau nggak muncul pesan, berarti itu ori. Tapi kalau muncul pesan, berarti nggak ori ya. Pesannya nanti ada until berapa gitu, nggih. Berarti expirednya tanggal berapa, itu berarti krek-krekan gampang gitu ya. Pak, mohon maaf. Nggih, monggo. Bilangnya dari awal tadi, Pak. Dari awal tadi, Pak. Oke, siap. Siap. Ini saya tutup dulu. Berarti ini cara untuk deteksi. Berarti kalau Anda besok PSG misalkan ya, atau punya usaha, atau pas beli laptop dimintai tolong saudara, pengen tahu itu Windowsnya ori apa enggak. Cara-caranya kan macam-macam ya. Ada cara yang menurut saya simple gitu ya. Jadi caranya seperti ini. Anda buka menu run, ya. Anda buka menu run gini, ya. Kelihatannya di layar ya. Ya. Anda masuk menu run, diketik gini, CMD. Ini loh, kelihatan ya, CMD. Terus klik OK. Nah, Anda bisa coba di laptop Anda nanti, yang punya laptop ya. Terus diketik di sini, SLMGR /XPR gitu. Terus enter. Kalau munculnya seperti ini, nah, ini berarti ini krek-krekan. Contoh punya saya ini krek-krekan ini ya. Nah, ini contohnya. Berarti ini nanti tanggal 14 bulan 1 2022 jam sekian itu nanti Windowsnya akan keblokir. Ada peringatan, ini Windowsnya bacakan, segera aktivasi gitu. Iya. Dari sini ada pertanyaan? Mboten. Oke, lanjut nggih. Oke. Sekarang oke. Ini Linux sekarang, yang Linux. Ini Anda harus kenal dulu. Berarti nggak hanya Windows ya. Berarti yang terkenal itu ada Linux juga. Berarti Linux itu kalau Anda lihat di sini, ini sekilas aja. Yang buat kernelnya, yang mengembangkan adalah Linus Torvalds gitu ya. Kalau Anda lihat orangnya, ini fotonya nih ya. Nah, ini orangnya ini ya. Linus Torvalds, orang Finlandia gitu ya. Anda harus tahu ya, nggak hanya tahunya pemain sepak bola aja, tapi orang-orang yang orang-orang IT harus tahu ini ya, siapa pencipta Linux,
siapa pendiri Microsoft, siapa gitu ya. Ini membuat Linux pertama, kernelnya ya. Oke, lanjut. Dia ditulis menggunakan Linux, itu ditulis menggunakan bahasa C, bahasa pemrograman C sama assembly gitu. Dan Linux ini saya singkat aja ya. Linux itu macam-macam ya. Kalau Anda lihat di sini itu ada variannya ya. Ada yang untuk desktop, ada yang untuk netbook, ada yang untuk server, ada yang untuk smartphone dan lain sebagainya. Linux yang akan kita pelajari nanti basisnya Debian, okay? Nah, ini Linus Torvald orangnya ya. Linux Debian. Linux itu punya keluarga, punya varian seperti ini contohnya. Bentar. Ini adalah desktopnya Linux, macam-macam ya. Kalau Windows kan cuma satu ya, cuman ini aja kalau Windows ya. Tapi kalau Linux macam-macam ya. Ada LDE, ada KDE, ada Genome, ada Mint, ada LXXT gitu ya. Ini macam-macam desktopnya. Terus ini sebentar. Nah ini comparison Linux distribution yang ini. Nah, termasuk Anda kalau ingin tahu bedanya antara sistem operasi yang open source sama closed source, nanti bisa. Bentar. Ini adalah perbandingan Linux ya. Nah ini macam-macam Linux, termasuk Linux Debian ini ya. Ada Debian Edu macam-macam. Berarti sistem operasi Linux itu lebih dari 100 variannya ya. Untuk melihat variannya Anda bisa lihat di Wikipedia, ketik ini comparison of Linux itu ya, atau Anda bisa buka DistroWatch. Nah ini enter. Di situs ini DistroWatch ini selain bisa melihat varian Linux yang terbaru, mana yang lagi hit, mana yang sudah turun ratingnya, di sini Anda juga bisa melihat, bisa download ISO-nya juga. Saya kasih contoh ya. Nah, kita lihat sekarang yang lagi viral Linux apa, lagi naik daun Linux apa. Kita lihat dari DistroWatch. Anda lihat di sebelah kanan, peringkat 1 sekarang adalah MX Linux, peringkat 2 Manjaro. Debian ada di peringkat 7. Gitu. Ini di sini bisa melihat versi Linux, varian-varian Linux. Ini ada banyak nih Mas. Anda lihat di sebelah kanan ini. Ada isi OS, ini Linux semua ini. Ubuntu, Ribbon OS, ada Android x86, Nick OS, ini Linux semua, basisnya Linux semua. Gitu. Lebih dari 100 gitu ya. Kalau Anda lihat lagi more statistik, banyak lagi gitu ya. Oke, yang Linux ada pertanyaan? Untuk yang Linux ada pertanyaan apa belum? Halo? Untuk sistem operasi Linux ada pertanyaan apa belum? Lanjut ya. Oke. Lanjut. Sekarang yang ini manfaatnya OS. Berarti lebih penting mana contoh? Manfaatnya OS macam-macam ya. Saya kasih contoh langsung aja lah. Misalkan saya jelaskan manfaat sistem operasi. Oke, yang ini aja ya. Ini Brandly aja. Saya ambil dari Brandly lah. Ini satu, sistem operasi membuat ini menurut ini Asmar. Sistem operasi adalah membuat komputer lebih mudah dan menarik serta nyaman digunakan. Oke. Atau sistem operasi berguna untuk itu tadi ya, menghubungkan perangkat keras agar bisa digunakan, agar bisa berfungsi. Juga digunakan untuk menaruh program-program ya, itu fungsinya dari sistem operasi. Atau untuk menurut ini webnya dari Nadia Tresnan ini, kita lihat. Resource Manager, pengelolaan sumber daya. Sumber daya itu misalkan kayak webcam, kayak printer, scanner, terus DVD-ROM, DVD-RW dan lain sebagainya. Untuk interface, ya ini tampilannya ini yang sedang Anda lihat itu ada OS-nya, gitu ya. Ini istilahnya untuk Guardian, untuk kontrol akses gitu ya. Misalkan
ini bisa apa, ini nggak bisa apa gitu ya. Oke, ini adalah manfaat dari sistem operasi gitu ya. Contoh, Anda punya game, game misalkan apa ya, saya nggak paham, misalnya Dota misalkan ya, atau GTA 5. Itu misalkan nggak ada Windowsnya, bisa nggak dipakai? Nggak bisa kan ya. Termasuk Anda kalau punya misalkan, Pak saya punya AutoCAD 2008 Pak misalkan, atau Pak saya punya Microsoft Office 2019. Kalau nggak ada OS-nya, nggak ada operating systemnya, maka nggak bisa digunakan. Berarti yang saya ulangi lagi, yang pertama tadi harus ada BIOS-nya, yang kedua harus ada sistem operasinya, yang ketiga harus ada aplikasi pendukungnya, ya kayak Office, kayak browser itu ya. Oke, ini contoh macam-macam sistem operasi nih ya. Nah ini. Oke, lanjut. Sekarang ada sistem operasi sama sistem operasi jaringan yang bertiga. Kalau sistem operasi itu yang kita pakai sekarang ini namanya sistem operasi ya. Ada Windows ya, ada Android, ada macOS gitu ya, ada Linux gitu ya. Itu sistem operasi. Kalau sistem operasi jaringan itu sistem operasi yang digunakan untuk jaringan gitu ya, untuk server gitu ya. Contohnya kalau Linux, hampir kalau Linux bisa, kalau Linux semua Linux bisa untuk server ya. Kayak Red Hat gitu ya. Saya kasih contoh ya. Linux yang biasa untuk jaringan, Linux Red Hat. Nah, ini ada ujiannya juga ya. Tampilan seperti ini. Ingat-ingat ya. Berarti Linux yang biasanya untuk jaringan satu Red Hat. Ini ikonnya gambar gini. Yang kedua ada juga Ubuntu, ini yang terkenal. Ya. Ubuntu, tampilan seperti ini. Anda kalau mau download dari sini bisa ya. Atau dari yang ISO kambing. Tapi kalau mau download Linux, saran saya ambil yang reponya yang lokal aja. Contohnya di mana? Di ISO kambing. Ini adalah link untuk download Linux. Diketik di Google seperti ini ya, ISO kambing, enter. Terus Anda pilih ini, index of ISO ini. Nah, diklik. Nah, terus Anda pilih yang Linux yang Anda butuhkan gitu ya. Nah, ini contoh aja, ISO kambing ya. Atau Linux yang lain ya, Linux Debian. Nah, seperti ini. Nah, ini Debian. Berarti ada Red Hat, ada Ubuntu, ada Debian. Ada juga yang lain, misalkan kayak Linux CentOS. Ini bisa untuk lomba juga. Selain Debian, selain Ubuntu ada CentOS. Ikonnya seperti ini gambarnya ya. Ini adalah salah satu ikonnya varian Linux ya. Ada Linux Mint, Linux Debian, ada Fedora, ada OpenSUSE gitu ya. Oke. Untuk yang bedanya antara sistem operasi sama sistem operasi jaringan, ada yang masih belum paham? Sudah? Lanjut? Halo? Lanjut ya? Oke. Berarti bedanya antara sistem operasi sama sistem operasi jaringan, ingat-ingat, kalau sistem operasi untuk klien nggih. Kalau sistem operasi jaringan untuk jaringan nggih. Berarti menunya beda menunya. Kalau misalkan Windows 7 atau Windows 8 mau dibuat jaringan bisa, tapi untuk klien nggih, untuk klien. Lah untuk server beda lagi. Berarti server nggak bisa pakai Windows 7, nggak bisa pakai Windows 10 ya. Kalau untuk server, Windowsnya bukan Windows 10 tapi Windows Server. Contohnya seperti ini, Windows Server atau Windows 2019. Nah, ini untuk server. Ya, ada embel-embelnya gini, ada namanya dalam Windows Server, ada keterangannya Windows Server gitu. Ini yang terbaru ya. Ada juga yang Windows 2016 gitu, server. Ada juga yang Windows 2008 server juga gitu ya. Ada yang pernah install Windows Server? Belum. Oke. Berarti tadi contoh Windows Server, Windows 2008 server,
Windows 2016 server, Windows 2019 server ya. Berarti Pak saya mau minta Windows 2019 Pak. Nah, itu untuk server. Berarti tolong diingat-ingat gak hanya Windows 10, Windows 11 ya. Kalau Windows 8, 8.1, Windows 10, Windows 11 itu Windows atau sistem operasi untuk klien. Ya, kalau untuk server itu Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2008 dan seterusnya lah ya. Lihatnya di Wikipedia atau di Google, ketik aja seperti ini ya. Lanjut. Kalau klien sama server, bedanya apa? Ada yang tahu? Bedanya klien sama server? Ada yang tahu? Silakan menjawab. Halo? Bedanya klien sama server? Oke. Belum tahu? Oke. Kalau server itu untuk melayani kebutuhan klien ya. Cirinya server, hardware-nya nanti otomatis speknya lebih tinggi ya. Kalau klien itu yang connect ke server ya. Contoh yang server ya, ini saya singkat. Kalau misalkan server ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk server ya, seperti ini server. Nah, ini server, ini ruangannya server ini ya. Nah, ini server ya. Seperti ini. Speknya harus lebih tinggi, namanya server, speknya harus lebih tinggi gitu ya. Server gitu ya. Oke. Ini server ya. Kalau untuk klien ya seperti laptop kita, PC yang ada di lab itu namanya klien gitu ya. Pastinya speknya lebih tinggi. Ini contoh server ya. Harganya lebih mahal itu ya, gitu. Terus RAM-nya minimal 16 GB gitu ya. Gitu. Kalau misalkan RAM-nya lebih kecil lagi bisa, cuma nanti kemampuannya juga rendah gitu ya. Contoh server yang dimiliki STM itu, yang dimiliki sekolahan itu RAM-nya 16 GB sama yang 32 GB gitu ya. Oke. Lanjut ya. Untuk yang ini nomor 6. Sorry, ini 6 sudah tadi ya. Closed source sama open source sudah. Kalau closed source itu sistem operasi yang nggak bisa dilihat source code-nya. Contohnya kayak Windows itu ya, Mac OS itu closed source. Sedangkan open source itu contohnya kayak Linux, kayak Android itu open source ya. Intinya source code-nya atau kode programnya bisa dilihat. Terus gratis ya, yang open source itu gratis. Nggak usah bayar. Nggak usah aktivasi ya. Berarti setelah itu open source itu source code-nya atau codingnya, source programnya itu bisa dilihat. Terus gratis, nggak usah bayar, nggak usah beli, tinggal download aja, langsung diinstal. Yang ketiga, ini open source ini nggak usah aktivasi ya, nggak usah pakai di crack, nggak usah. Sedangkan kalau yang closed source ini harus bayar, itu ada lisensinya ini ya. Contohnya kayak Mac OS, terus kayak Windows itu harus bayar ya, itu ya. Oke, untuk yang nomor 7 sampai yang terakhir ini saya jelaskan minggu depan ya. Hari ini saya udah jelaskan yang nomor 1 sampai nomor 6 ya. Nanti tugasnya nanti diupload di Google Classroom. Saya buatkan linknya, nanti saya kabari ya. Untuk tugasnya nanti saya share di grup ya. Tugasnya nanti saya share di grup ya. Oke. Ini sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Monggo. Mboten nggih. Nggih pun. Nanti oke. Nanti mohon dicek di Google Classroom tugasnya seperti apa. Nggih, nanti saya kabari lagi nggih. Nggih. Oh, ada Pak. Monggo. Ada pertanyaan apa? Yang itu tadi BIOS itu kan letaknya kan di motherboard. Nggih, Mas, nggih. Kalau seumpama kita beli motherboard baru itu BIOS-nya udah otomatis nempel apa benar-benar motherboard-nya bersih gitu, Pak? Iya, BIOS-nya sudah ada. Berarti yang ngisi program itu pabriknya. Berarti kalau Anda beli mainboard kayak Gigabyte, ASRock, Asus misalkan. Kalau Anda lihat itu sudah ada BIOS-nya. Bentuknya IC warna hitam gitu, Mas. Berarti kalau Anda lihat BIOS Asus misalkan gini. Nah, nanti ada, Anda lihat di layar itu sudah ada gitu ya. Ini kan softwarenya kan programnya. Tapi kalau BIOS-nya
ditambahi di sini Mobo. Nah, BIOS Mobo Asus, nah, gitu. Berarti di mainboardnya itu ada BIOSnya seperti ini. Nah, ini warnanya warna hitam kecil ini mas. Nah, kayak IC gitu mas. Nah ini, nah ini dikotai merah itu. Ya itu sudah ada. Berarti kalau anda beli mainboard merek apapun pasti sudah ada. Nggak usah diinstal, sudah diinstal sama pabriknya sana, okay? Oke. Ini tampilan BIOS yang terbaru. Ada lagi pertanyaan? Sudah nggih? Oke. Ini saya akhiri. Saya akhiri. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat, nggih. Mohon maaf jika ada salah kata, nggih ya, nggih. Amin. Nggih. Semoga semuanya selalu sehat walafiat, nggih. Nggih. Saya akhiri. Nggih. Nanti dilihat ini rekamannya saya upload di YouTube saya, linknya tak taruh di grup nanti, nggih. Nggih, matur suwun, nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.